kesulitan yang aku alami salah satunya ya, Boleh, yang paling boleh, besar di silakan. Jumbo itu nyari human resource-nya asli scarce banget. Halo guys, yoi. Halo, ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di Ani Amsnya terbaik ya kan, Best. Best. Iya, back again ya kan. Back Setelah again. kita libur panjang, minal aidin wal faizin. Minal aidin wal ya kan? faizin dulu guys. Oh iya, ya kan. Mohon maaf kalau misalkan kita selama podcast ada salah-salah kata, ya kan? Terutama Karis, ya kan? Dua dong. Oke, aku doang gitu loh yang jeleknya gitu loh. Kan padahal antum lebih Iya, ya kan? lebih dalam kan antum kan. Seperti narasumber kita ini. Wih, kayaknya kita bakal ngebahas yang dalam-dalam nih sama narasumber kita nih. Dalam parah. Kita akan membahas perkotaan itu seperti apa. Aset-aset. Lingkupnya udah nggak main yang kecil-kecil ya, udah mainnya luas nih ya, kota aset. Wah, langsung aja kali ya, biar nggak pinisirin. Pinisirin bingit. Yui. Let's go, panggil. Panggil. Antum lah panggil. One eternity later. Wedi. Gokil. Siapa ini? Halo. Yo. Gokil. Halo. Yo. Ya kan, akhirnya langsung aja ngap, ya kan? Kenalan dulu nih, dari siapa nih? Kan siapa nih namanya nih, Bang? Let's go. Oke, nama aku Denny Siswanto. Aku sekarang di Visinema Animation sebagai look dev artist, tapi kemarin di Jumbo tuh sebagai asset supervisor. Wah. Gokil. Langsung di-spill nggak tuh? Langsung di-spill projectnya. Ini gila. Jadi udah pada tahu nih ya kan, kita bakal ngebahas apa nih. Langsung aja nih kita nih, ya kan. Udah apa kabar, Ko Denny? Baik, sehat. Yoi. Masih pada semangat banget ya? Udah jam segini. Gila. Malam tambah semangat ya? Gini udah, ya kan. Demi Jumbo ya kan. Demi Jumbo ini, ya kan. Garda terdepan. Yoi. Udah terlatih justru di Jumbo ya, nggak Yoi. tidur berapa hari gitu. Kita akan tanya-tanya ya kan tentang perasetan di dunia Jumbo. Ini langsung sama A1-nya, Bro. Wah, SPV. No. Yoi. Ya kan. Nih pertanyaan pertama nih ya kan dari hamba nih. Bang, ya kan, mohon maaf dulu nih, ya kan. Kita langsung ya kan. Ini nih ya kan, Jumbo ya kan, asetnya kan besar banget nih, ya kan. Gokil ya kan. Itu katanya RAM-nya sampai nggak kuat nih. Tuh gimana Iya tuh? nih. Emang besarnya itu berapa ini sih, boleh di spill nggak nih, polinya gimana, terus buat asetnya tuh seperti Teksturnya. apa, bener teksturnya gimana, monggo silakan langsung aja nih ya kan. Sebenarnya di Jumbo itu yang paling berat itu kan adanya di set eksterior. Itu di gudang yang eksterior, terus di pemakaman yang eksterior juga, sama di pemukiman. Itu yang paling berat. Cuma sebenarnya kalau dari tim aset itu kan namanya udah berhasil preview render untuk di-approvalkan, berarti kan itu udah bisa ke render kan. Nah,
kemungkinan yang waktu itu belum kita tes itu ketika masuk shop digabungin sama crowd, karakternya banyak. Itu kayaknya yang menyebabkan jadi nggak bisa dirender. Soalnya tim aset sendiri itu nggak pakai PC yang super power gimana kok. RAM-nya mereka ada yang 4, ada yang 128. Itu masih cukup kok. Gokil. Rumornya begitu ya. Sampai 25 dulu. Iya, rumornya tuh sampai 256 itu di render. Gila, ya kan? Tidak. Itu mungkin ketika udah masuk shot sih digabungin sama karakter, karena karakter juga berat. Oke. Bisa jadi ya, berarti aset sama karakter itu kan biasanya kalau animasi itu kan kalau dari pihak animator biasanya asetnya pakainya kan yang lopoli kecil ya, sebutannya tuh apa sih? Proxy. Iya, proxy. Gitu ya kan. Jadi kan lebih ringan kan. Pas dimasukin, waduh, meledak tuh komputer ya katanya ya. Iya betul. Kan soalnya kan banyak crowd kan. Kita nggak mau kotanya tuh kelihatan sepi, maunya tuh kelihatan beneran kayak hidup banget lah. Apalagi itu kan ceritanya mau ada festival. Jadi pengennya tuh kelihatan, wah orang-orang tuh rame pada mempersiapkan festival Kampung Seruni itu. Iya. Gitu. Emang harus rame. Iya, benar. Apalagi waktu yang di pentas itu kan. Betul, itu salah satu shot terberat sih. Itu ngerendernya kayaknya dipisah-pisah deh karakternya. Kalau enggak, jempol itu PC kayaknya. Kalau satu layer langsung digabungin semua. Aduh, ya kan. Lagi render tiba-tiba bau angus ya kan. Kok bau angus gitu ya? Iya. Bentar, tapi itu render itu dipisah-pisah itu gimana kok? Maksudnya per aset satu-satu di render gitu, atau karakter sendiri atau asetnya sendiri, apa gimana? Pisahnya itu gimana? Nah, ini sebenarnya pembahasannya udah ke LRC ya. Karena waktu itu kan gue di aset, cuman gue juga nggak tahu waktu itu di LRC gimana nge-tackle-nya. Cuman yang gue pikirkan ya harusnya bisa. Jadi di render misalkan setnya dulu, terus baru karakternya itu kan berlapis-lapis tuh. Bisa aja di render yang depan dulu, baru belakangnya. Oke. Gitu. Kayak layering ya? Ya betul, cuma lightingnya tuh emang jadi lebih jelek. Karena kan misalkan karakter yang belakang harusnya kan kena shadow dari karakter yang depan kan. Betul. Nah kalau dipisah itu kemungkinan nggak bisa ada itu. Bisa aja di render ada cast shadow-nya dan ada bounce light-nya, itu bisa. Cuma jadinya sama aja tetap berat. Oke. Ya, jadi banyak trikinya di situ sih, ngakal-ngakalinnya. Oke. BTW nih ya kan. Sebelum masuk lebih jauh nih, aku pengen nanya dulu nih ya kan. Karakter katanya dibuat sedetail itu ya. Kok gitu. Itu emang semuanya detail semua. Sekarakter figuran dan sebagainya, atau gimana nih kok untuk ngakalinya kok? Katanya kan tadi berkesinambungan sama beratnya juga toh. Ya. Nah, jadi karakter kalau di Jumbo itu sendiri awalnya dibagi jadi 3. Yang satu kan ada main karakter. Nah, itu yang paling detail tuh. Teksturnya juga banyak sendiri kayak 4K, terus awalnya 4K, terus bisa jadi beberapa UDIM juga. Jadi misalkan ada kamera yang benar-benar close up, itu tuh teksturnya masih hold up, dia masih bakal kelihatan bagus. Oke. Cuman seingat gue itu pun terakhir diturunin deh jadi 2K karena terlalu berat. Nah itu kan yang pertama tuh main karakter. Habis itu ada lagi support. Nah support nih kayak si kambing-kambing tuh masuk support. Terus kalau mungkin ada udah nonton ada yang rocker yang dia gue gimana nih? Iya. Itu masuknya support juga. Iya. Kayak gitu support. Nah terus ada lagi namanya extras. Nah cuman sebenarnya extras sama support ini kualitinya sama. Mereka hairnya pun pakai hair card. Oh gitu. Teksturnya pun nggak pakai UDIM. Nah awalnya tuh ada 3 itu doang. Nah cuman belakangan kok makin mintanya tuh rame banget sampai yang kamera jauh banget tuh tetap minta ada karakter. Akhirnya itu dibantuin sama TD dan si Jisoo kita namanya Kang Panji, ngebantuin bikin lagi untuk crowd yang bener-bener jelek banget, low poly banget. Itu buat yang bener-bener jauh banget. Jadi ada 4 kategori itu sih untuk karakter. Oke. Kalau menjawab pertanyaan Mas Denny bilang tadi, yang paling detail itu ya emang yang di main karakter aja sebetulnya. Siap. Berarti emang beberapa orang yang udah nonton juga notice kok ada perbedaan quality antara main karakter sama extras. Iya. Ya, pada notice itu kok. Iya, pasti notice lah gitu. Nggak semuanya berarti sedetail yang kayak main karakter ya.
nggak bakal sedetail itu. Itu mungkin apa namanya berpengaruh juga sama pengerjaan sama timeline juga kali ya. Betul. Oke. Sama gimana ya? Waktu itu kan kita juga belum punya Bible untuk aset karakter. Maunya tuh looknya seperti apa. Jadi untuk extras dan supporting sendiri tuh ngerjainnya nih banyak nih, misalkan let's say ada 10 karakter, itu kerjanya bareng tuh 10 karakter. Terus 10-10-nya approval. Habis itu ada satu yang bagus, gue suka nih yang ini, gue perfect ini. Jadi yang ini dijadikan patokan untuk ke 9 lainnya. Berubah lagi deh itu 9 lainnya. Wait. Berarti ibaratnya tuh 10 yang awal tuh trial dulu dong. Iya, benar. Nah waktu itu case-nya lebih ke tekstur sih, tekstur dan shading. Jadinya setelah ada satu yang udah lock, itu baru di-apply ke semuanya. Tapi kalau model itu udah jadi. Kalau model udah approve. Udah approve. Oke, tapi lebih ke tekstur sama shadingnya aja gitu. Iya, betul. Tapi lumayan ya kok, tetap aja kan nge-tekstur sama shading ulang. Iya, banyak yang begitu kok. Dan karakter pun begitu. Yang pertama approve tuh Ayadon. Oh iya. Kalau selain yang bocil ya maksudnya, kalau bocil itu spesial kan, yang Don dan kawan-kawan itu spesial. Cuman untuk orang dewasanya itu yang pertama approve tuh Ayadon. Habis itu di-apply ke semuanya. Ini aku kepo banget nih kok, ya kan. Di Jumbo itu kan satu kota ya kok. Ya satu pemukiman. Satu pemukiman itu buatnya gimana kok? Apakah satu pemukiman semuanya dibuat berdasarkan mappingnya, ataukah ini kameranya di sini aset ini aja dulu nih, ini ada di sini ini aset ini aja dulu nih gitu, per set gitu kok? Itu gimana tuh kok? Ini udah senyum-senyum gak enak nih. Ini udah mau unik nih ya kan. Ini sebenarnya blessing in disguise sih. Untuk Jumbo itu. Karena pipeline-nya udah saking kotornya, paralelnya sangat bersamaan. Jadi idealnya itu kan memang dibikin semuanya. Betul kan? Nah, jadi waktu itu dari production designer tuh udah bikinin site map-nya tuh komplit. Udah bener-bener lengkap dari ujung ke ujung. Nah, dan itu tuh udah dibagi jadi 7 area kalau nggak salah deh. Jadi supaya tujuannya tuh emang nggak terlalu berat. Misalkan di area 8 kasti, ya udah yang dipakai adalah 8 kasti aja. Nah, jadi satu pemukiman yang besar itu dipisah jadi 6 area itu. Nah, blocking itu dibikinin sama art directornya, namanya Shadza waktu itu. Jadi dari blocking itu dikasih ke vendor art kita waktu itu di Afterlab. Nah, mereka yang bikin proxy-nya. Nah, dari proxy itu ternyata Afterlab tuh nggak bisa nge-handle karena artisnya tuh kurang. Kalau nggak salah cuman 2 atau 3 untuk nge-handle satu kota sebesar itu kan nggak mungkin kan, pasti perlu waktu yang lama banget. Tipes lah minimal kita lempar lagi. Ya tipes 2-3 kali boleh lah. Nah iya waktu itu makanya dilempar lagi ke vendor Uki. Nah jadi Uki yang waktu itu handle banyak banget di pemukiman itu sih. Nah jadi kalau dari blocking itu kan udah dibikin per kotak-kotak nih. Misalkan satu area nih ada berapa bangunan, satu kotak misalkan ada 3 kotak. Nah berarti kan ada 3 bangunan tuh. Nah itu dibikin per NV dulu. Jadi beneran bikin NV-nya sebelum masuk set ya. Kalau pemukiman itu kita bilangnya udah set. Kalau sebelum ke pemukimannya itu kita bilangnya NV. Jadi satu bangunan tuh satu NV. Nah dibikinin tuh ada banyak banget. Ada, ingat gua ada 300-an lebih bangunan. Satu kotak tuh? Bukan, jadi 300-an itu udah sama NV yang perintilannya. Sama kayak misalkan lampu jalan, sama pohon, sama barrier yang gitu-gitu. Nah itu ada 300-an tuh. Tapi bangunan sendiri harusnya nggak nyampe 300 sih. Gue lupa tepatnya berapa. Tapi dibikininnya emang persatuan bangunan dulu. Nah nanti setelah jadi persatuan bangunannya itu baru dimasukin ke setnya itu, baru disusun. Ya, begitu sih. Oke. Berarti secara ini bikin satu-satu manual dulu dong. Tak. Nanti baru kita jadiin satu. Iya, kita jadiin satu folder di Blender mana, satu set master kayak gitu ya. Jadi dimasukin, disusun. Iya, masukin. Nah, tapi itu pun belum detail. Nah, ini baru nih menjawab ke pertanyaan Mas Den yang tadi nih, dibikin detail semua apa enggak. Siap. Harusnya aset itu kan udah kelar sebelum ini mulai, betul kan, sebelum layout. Nah, ini problemnya layout udah beres, tapi set pemukiman tuh belum beres.
Jadi kita udah punya nih kamera layout, kenapa nggak kita pakai aja? Benar. Nah, jadi yang benar-benar dibikin lebih high detail itu emang sesuai kamera layout sih, kalau untuk di Jumbo. Oke. Kayak gitu. Oke. Jadi makanya kadang-kadang kita tuh mau ngerubah kamera, ngerubah layout, tiba-tiba jadi kelihatan jelek, itu mesti bikin lagi, mesti dibagusin lagi. Oke. Karena yang awal kita bikin tuh benar-benar based on kamera layout. Oke, berarti kalau memang berdasarkan layout gitu, berarti ada beberapa kayak misalkan ini harusnya kan apa tokonya Markonah di sini nih gitu. Ini tokonya Susi gitu misalkan. Yang kelihatan cuma toko Markonahnya doang nih. Toko Susi nggak kelihatan gitu ya kan. Tapi harusnya kelihatan nih. Itu berarti ada yang cheating-cheating kayak gitu dong kalau memang sesuai layout. Oh, ada. Oh, oke. Jadi gitu ada kok. Iya, soalnya kenapa aku tanya kayak gini kan soalnya kalau memang base per kamera layout gitu ya kan. Itu berarti kalau memang setnya udah jadi gitu, itu pasti ada yang nggak sesuai dengan Ya, layoutnya. jadi sebenarnya kalau sitemap yang dari production designer itu udah clear banget. Di sini toko apa, di sini toko apa, di sini toko apa. Oh, oke. Jadi sebenarnya tokonya semua itu udah ada, cuman level of detailnya yang beda. Oh, oke. Jadi di luar kamera layout itu teksturnya pasti pada masih jelek. Jadi kayak gitu sih. Tapi secara mapping set untuk tempat tokonya, tempat bangunannya itu udah jelas ya intinya. Udah jelas banget dari production designernya. Kita tinggal ngikutin aja. Ya walaupun ternyata ada bocoran-bocoran kamera yang nggak di-expect pas bikin set map-nya. Nah, tapi itu mostly yang jauh-jauh kok. Jadi itu kita biasanya duplikat dari yang udah ada aja. Oh, Nggak gitu. begitu notice. Jadi nggak ke notice juga ya gitu kasarannya. Iya. Tricky lah kasarannya. Ya. Ada juga beberapa bangunan general yang kita bikin pakai Geonote. Itu beneran gitu. generik banget. Oh, oke. Iya, soalnya kalau kayak gitu, kalau memang base dari kamera tadi itu ya, kenapa aku tanya tadi balik lagi, pasti ada yang miss tuh. Kalau misalkan memang karena mappingnya kan udah jadi tuh harusnya baru masukin layout kamera kan. Tapi ini kan kita berdasarkan kamera dulu nih. Sebelum setnya enggak. jadi Udah ditaruh semua dulu, udah jadi dulu, terus kamera layout udah beres, itu baru kita level of detailnya kita naikin lagi. Oh, I Kita see. Berarti intinya memang udah ada dulu ya, baru masukin kamera, tinggal di detailing gitu ya. Ya betul. Oke, Kalau oke, posisi paham. bangunan itu udah lock kok, dari proxy pun udah lock itu. Oh, oke, jadi nggak mungkin berubah ya. Gak mungkin berubah itu. Oh. Cuman lebih ke detailingnya aja. Gila, lu kebayang nggak Ngap, ya kan? Buatnya itu berarti satu set gitu Ngap, satu folder, satu file Blender itu berarti full masternya itu segitu gitu. Iya kan? Itu kan yang dipakai sama animator kan? Masternya itu kan. Jadi nanti buat ditaruh di layoutnya gitu kan. Jadi nanti dipisah buat masternya ini nih gitu. Nanti dari kamera ini kita pasang layout, nanti dijadiin file blend lain gitu kan? Dari master itu kan, dari master model itu nggak sih? Sebenarnya masternya itu kan yang tadi itu udah dipisah-pisah jadi 7 area lah. Jadi misalkan di area yang dan mengejar bola. Nah, jadi animator nanti bakal pakai satu set itu aja selama nggak bocor kameranya ke set yang lain. Oh, I Cuma see. kadang-kadang kan ada kameranya yang jalannya tuh lurus panjang, tuh kelihatan tuh ujungnya bolong. Nah, itu animator jadi harus masukin set sebelahnya. Oh, Nah, oke. itu juga berat tuh, kayak gitu. Jadi masternya itu emang udah dibikin master yang lain juga ya, kayaknya master satu ini Iya, ada. master ini gitu. Oh, jadi nggak Ya ada 6 area. iya, jadi nggak full overall 7 set master digabungin, enggak ya? Enggak, itu kayaknya nggak bakal bisa dibuka deh kalau gitu. Iya sih, kebakar sih ya kan. Buru-buru ngerender ngebukanya kayaknya berat banget. Iya, oke. Karena satu setnya aja itu udah banyak banget kan. Iya, terus problemnya dulu itu kayaknya vendornya itu kan belum terlalu paham soal prosedural texturing kan. Jadi mereka tuh benar-benar bikin tekstur per bangunannya tuh unik. Benar-benar di painting bangunannya untuk dapetin stylizenya. Nah, akibatnya itu kan satu bangunan punya masing-masing tekstur tuh jadi banyak banget. Benar. Katakan lo 4K aja nggak cukup, mesti 8K gitu kan. Soalnya bangunan kan gede kan. Benar. Untuk nge-cover itu kita perlu tekstur yang gede banget. Bayangin kalau misalkan ada 10 gedung aja punya tekstur 8K, itu udah berapa ngabisin RAM-nya kan. Iya, benar. Nah, akhirnya kita ngakalinnya pakai prosedural. Jadi kita mostly tuh pakai tekstur yang tailable. Jadi let's say contohnya ada 10 bangunan. Berarti
ada pintu kan pasti kan. Benar. Pintunya ada 10 kan. Hmm. Nah, itu kita pakai misalkan satu tekstur kayu doang. Mm-mm. Habis itu dieditnya tuh ganti-ganti warnanya semua di Blender. Hmm. Nah, jadi pakai satu file tekstur itu yang kebaca kan cuma satu file tekstur. Nah, Iya, itu iya, memperingan tuh. Ya, ya. Jadi yang ngakalinya gitu ya. Iya, ngakalinnya kayak gitu. Mm-mm. Dan paket yang tileable juga kan. Jadi kayak pakai 2K terus di repeat itu cukup sih biasanya. Mm-mm. Bisa dapat banyak, tapi kita bisa dapat macam-macam gitu. Doang. Iya. Ya, downside-nya pas ngerendernya agak lebih berat. Benar. Cuma waktu benar. itu kita mindset-nya udahlah yang penting bisa kerender. Gak apa-apa lama yang penting bisa daripada nggak bisa. benar, Iya, benar, iya, benar. Jadi filmnya. Iya, benar. Nah itu tadi kok yang soal tadi vendor kenapa bisa beda gitu gimana? Kenapa kok? Maksudnya kenapa vendornya tuh ada yang pakai manual tadi? Kenapa tuh? Oh, karena yang pemukiman itu kan emang apa ya? Kayak special case lah. Mungkin kalau yang interior itu sebenarnya kita beberapa ada yang pakai procedural juga. Cuma kalau interior untuk kayak let's say rumah oma lah, terus perabot-perabotnya di rumah oma itu masih possible sebetulnya untuk di painting. Karena kecil kan. Nah, tapi untuk di bangunan-bangunan gede, terus untuk di hutan, kayak di pemakaman, itu emang normalnya sih pakai prosedural ya. Ini vendornya agak nggak paham soal itu. Cua. Jadi waktu itu gue sama Mas Panji itu sampai bikinin shader template, Oh gitu. tekstur template. Kita bikinin beberapa material bulat-bulat itu banyak. Nanti iya, mereka tinggal bulat-bulat. pakai combine. Ya bahkan kita sampai bikinin note grupnya supaya untuk di combine tuh lebih gampang. Oh iya. Let's say material aspal itu kan aspal gede banget tuh, nggak mungkin kita pakai tekstur unik kan, pasti kita pakai tileable. Benar. Nah, cuma kalau pakai tekstur tileable, kalau kita repeat itu kan kelihatan nanti kayak di repeat kotak-kotak gitu loh. Kayak kalau lu main Kelihatan. jadul, Iya. kelihatan kayak gitu ya. Mm-mm. Nah itu cara nge-breaknya gimana? Nah itu kita sampai bikinin note grupnya untuk nge-break itu. Oh. Jadi ngegabungin 2 atau 3 tekstur aspal yang berbeda, habis itu di mix, itu bisa kok ke-break. Oh. Sampai dikasih sampai dikasih template-nya gitu, Bre. Mungkin lebih ke gini sih, belum familiar gitu. Jadi Iya. mungkin biasanya dapat projectnya mungkin dari vendor ini, entah itu advertising, entah itu apa yang mungkin nggak sampai sefamiliar untuk garap movie feature gitu loh. Jadi Iya. jadi mungkin jadi kita bisa saling sharing juga lah gitu untuk ininya. Ya, Gitu metode. sih. Iya, metodenya gitu. Jujur ya, gue tuh baru megang blender di Jumbo ini loh. Us, Sebelumnya di Naya. fun fact, Bro. Fun Fun fact. fact. Terus Cocok gue banget. bingung gitu ini gimana caranya blender ngotak-ngatik baru megang sekarang tiba-tiba dicemplungin ke aset pula. Waduh. Sebelumnya gue DLRC soalnya. Oh iya. Oh. Lah kok bisa gitu kok dari LRC ke aset? Nah, Emang ini sebelumnya aset? pertanyaan menarik nih ya kan. Nah, Fun fact nih. kok bisa Hmm. LRC ke aset? Kenapa kok? Gimana ya? Kayaknya agak panjang, gue mundur agak panjang bentar. Let's go. Let's go, kita dengerin. Mungkin dari pas kuliah kali ya. Let's Boleh. go. Boleh. Jadi pas gue kuliah itu kan gue emang di jurusan 3D animation. Walaupun sebelumnya tuh gue ngambilnya graphic design. Cuman gue merasa kok kayaknya boring ya graphic design. Akhirnya gue memutuskan untuk pindah ke animation. Nah cuma di animation itu waktu itu dosen gue tuh kayak sering nyekokin breakdown dari Weta, terus dari digital Weta. domain itu kan lu lihat keren banget compositingnya kan. Benar. Udah berlayer terus sampai jadi bagus. Terus gue pikir wah gue mau nih kayak gini nih jadi kompositor. Yoi. Nah, pas lulus itu 2011, masuklah gue ke waktu itu apply ke Lumin Studio, Oh. itu sebagai kompositor. Mm-mm. Nah, cuma pas gue compositing kerjaan animation series, itu kok gue ngerasa kayak ini nggak kayak yang gue dikasih lihat dosen-dosen gue, kayaknya boring banget, cuman karakter, background, terus udah jadi nggak diapa-apain lagi. Tapi kayak gitu itu gue boring banget. Gue kayak 3 bulan kayaknya deh gue minta resign karena merasa boring gitu, nggak sesuai ekspektasi. Iya, Nah iya. cuma waktu itu ditahan, Ah. dibilang alasannya apa? Karena boring, mau coba nggak project lain yang lebih menantang? Karena kebetulan waktu itu ada project Jepang, ngerjain pachinko gitu, itu efeknya tuh heboh banget. Nah gue tertarik tuh, merasa tertantang lah. Ya udah gue cobalah. Nah ternyata di situ tuh emang seru sih, gue belajar banyak banget tuh di compositing itu. Waktu itu dibilang compositing juga sebenarnya ada efeknya sih.
ngerjain efek juga, cuman masih 2D efek. Semuanya masih dikerjain di After Effects. Nah, sampai waktu itu studionya lagi kurang bagus kondisinya kan, di Lumin ada collapse juga, banyak pengurangan karyawan. Nah, cuman gue sebelum kena di situ, itu gue udah di reject Ditarik. sama studio waktu itu kan, karena ngerjain Pachinko itu kan sebetulnya outsourcing dari studio lain namanya Gevo. Nah, yang Gevo ini kan proyeknya di Lumen tuh gue kerjain. Nah, makanya terus diajakin, dan gimana kalau kita bikin studio sendiri aja, mulai dari bertiga doang waktu itu kalau nggak salah deh. Oh, di Lumen juga lu doang yang ngerjain kan, dipikir kayak gitu kan. Nah, ya udah gue join mereka tuh. Nah, itu di masih 2011 sih kalau nggak salah tuh, di September 2011. Nah, di Gevo tuh gue megangnya After Effects. Dibilang compositing juga enggak benar-benar general. Soalnya kalau lo tahu After Effects, dia kan bisa buat efek, iya. Benar. Buat motion graphic, iya. Benar. Buat compositing juga iya. Nah, itu gue jadi kayak After Effects artist lah bisa dibilang. Oh, Anjay. sama waktu itu kok ada yang namanya authoring. Nah, itu gue juga handle tuh authoring. Motorin. Nah, itu gue di Gevo tuh sampai 2016 kalau nggak salah, di lumayan lama, 5 tahunan. Lama. Nah, cuman itu kan compositingnya mostly kayak bikin efek Pachinko gitu, mostly 2D. Terus gue mikir, anjir nih, gue kalau mau 3D gimana caranya ya, mau compositing 3D kan gak ada bahannya kan. Mau nggak mau gue belajar bikin sendiri lah tuh modeling. Karena untuk compositing kan tahapnya di akhir banget, sebelum ada bisa lu compose itu lo mesti ada modelnya dulu. Benar. Setelah ada modelnya harus lu texture, baru lu lighting, baru lu compose kan. Benar. Nah, gue demi belajar compositing makanya gue belajar yang tahap-tahap sebelumnya itu. Oh, Kayak ini gitu sih. bibitnya. Bibit. Berawal dari Nah, penasaran, Ngap. Iya, langsung nyoba-nyoba kan. Yo, curious. Yo, wish. Curiosity, wiset. Jadi waktu di itu kan tetap majornya kan di post pro lah ya, masih di compositing sampai waktu itu gue ke TLG pun, terus sempat di show juga tahun 2021 kalau nggak salah, di ke show itu juga masih di LRC. Nah, terakhir sebelum ke Cinema Animation itu gue di Kunci Games. Nah, itu udah masuknya sebagai look dev artist. Kunci. Nah, look dev artist itu nge-handle-nya lebih ke tekstur, shading, sama LRC sih. Oke. Sebenarnya ujung-ujungnya LRC juga, cuma ditambahin shading sama tekstur. Oh, oke. Gitu. Nah, pas ditawarin ke Cinema, itu gue juga ditawarinnya sebagai look dev artist sebetulnya. Cuman sayangnya waktu itu yang project lagi berjalan kebetulan Jumbo. Dan Jumbo tuh waktu itu posisinya masih lagi di aset. Pas dilihat porto gue, lah lu banyak juga bisa aset nih, bisa shading segala macam. Ya udah lu coba handle aset dulu deh untuk Jumbo. Bilangnya waktu itu saat itu kayak gitu. Waduh. Untuk Jumbo doang. Yo, Ternyata keterusan. Yo, enakan. cocok berarti, cocok. Gitu lah. Yo, Tadinya. Oh. Karena itulah sekarang saya berada di aset. Karena kecelakaan sebetulnya. Coba. Oh alah, ya. Menarik tapi ya gitu. Ternyata Iya. apa, karena kuriousnya itu jadi ini apa namanya, belajar yang lainnya juga gitu. Aku apa namanya agak penasaran juga nih soal kalau misalkan di Jumbo itu kan ada karakter-karakter yang kayak yang pakai rambut kayak Mae, rambutnya kan beda-beda tuh gitu ya kan. Sidon rambutnya tuh beda-beda tuh ya kan. Apalagi kambing tuh ya kan, bulunya itu ya kan. Ya Tiga kan? lagi. Nah, itu biji mana tuh kok? Kalau yang kayak gitu tuh kok gitu kan. Itu masuk ke perasetan kayak modeling kayak gitu juga nggak sih gitu. Kalau untuk apa fur apa hair itu. Ya Itu kayak gitu-gitu sistem tuh simulation ya hitungan jatuhnya ya, atau gimana tuh? Loh, enggak, itu masuk aset kok. Oke, itu masuk aset. Itu gimana tuh kok? Boleh diceritain nggak kok bagaimana tuh gitu? Kok bisa Budgetnya tidak sebanyak itu untuk masuk simulation. karena kan ada apa beberapa komen nih yang pernah aku lihat nih ya kan, waktu yang kan udah muncul tuh yang video sub gitu tuh. Nah, Terus ada satu apa namanya bintang apa siapa gitu yang nunjukin pembuatannya tuh dari Playblast ya kan. Tuh ada yang komen, "Oh, itu jadi ketuanya gundul gitu." Itu ya kan. Monggo kok. Gimana tuh kok tiba-tiba yang di animate gundul tapi kok tiba-tiba ada rambutnya nih. Nah, itu gimana tuh kok?
Silakan jadi kok. kalau kalau di Blender itu sebenarnya gue juga nggak ahli-ahli banget tentang Mm-mm. pergroomingan, tapi setahu gue di groom di Blender tuh ada dua, bisa pakai partikel, bisa pakai geonode. Nah kebetulan yang di Jumbo ini kita pakainya hair particle. Nah partikel itu cukup berat ya kalau untuk di display di animation. Mm-mm. Nah jadi di render setting itu ada yang namanya simplify. Nah animator tuh biasanya pada pakai simplify-nya itu dicek. Jadi karakternya tuh lebih low poly, terus rambutnya juga nggak kelihatan, jadi lebih ringan kayak begitu Mm. untuk di animate dan untuk gerak-gerakin viewport. Soalnya kalau itu dinyalain, itu kayaknya nggak bisa di animate deh, saking beratnya. Nah, cuman untuk menjawab simulate atau enggak, di Jumbo tuh kita nggak pakai simulate, jadi hairnya itu di rig pakai lattice. Ush. Jadi semua yang gerakin manual tuh dari animatornya. Tapi untuk proses pembuatan biar ada rambutnya dan gitu itu gimana tuh kok gitu? Apakah perlu disisir ya kan? Kayak kita ngaca misalnya pengen rambutnya ke kiri nih, sempong kiri ya kan? Itu pengen rambutnya Betul. cepmek nih. Kalian tahu cemek itu apa? Cepak Betul mah. banget. Itu gimana tuh? Betul banget, disisir. Oh iya. Emang Ya, iya. jadi kalau hair system itu, yang ini yang gue tahu di Maya ya, kalau di Blender sih harusnya sama. Itu ada yang namanya hair guide. Jadi sebelum di generate interpolate child-nya itu ada rambut masternya. Jadi misalkan rambutnya belakangan nih kayak gini. Mm-mm. Nah ini paling cuman ada guide 1, 2, nanti baru di generate. Ya nggak sesimpel itu sih, nggak sesimpel 2. Guide itu agak banyak. Cuman you know what I mean lah. Iya iya. Jadi ada 1 atau 2 masternya atau lebih disisir, baru nanti di generate child-nya yang ngikutin master itu. Lebih kayak gitu sih. Kayak ngikut gitu ya ntar. Iya itu disisir. Itu biar Tapi ngikut kan itu- biar ngikut semuanya gitu kok. Karena kan Betul, setahu aku betul. kalau hair itu kan langsung kalau misalkan masukin tajam tuh, kayak landak tuh. Oh, langsung berdiri ya. Awalnya kan gitu kan. Ya itu buat ngatur arah rambutnya mau kemana. Oh. Nah nanti cuma case-nya kalau kayak Mae itu kan kriwil-kriwil. Itu bukan berarti guide-nya dibikin kriwil-kriwil, nggak sekompleks itu. Jadi guide-nya tuh tetap cuman arah generiknya lah, mau kemana arahnya. Habis itu ada lagi modifier untuk curly-nya. Nah cuman untuk bikin curly itu kan berarti kan curve-nya poinnya harus banyak kan. Makanya si Mae itu berat tuh rambutnya. Karena dia curve-nya tuh harus banyak supaya dia bisa dapat kriwil-kriwilnya. Curly ya. Iya gitu guys ya kan. Itu kenapa ya kan animator ngerjainnya gundul karena berat. Kalau ada mah berat banget itu pasti. Iya Ya, gitu. cuman pas Blender ada kok, tenang. Gak hilang ya. Ada itu. Pasti di Cuman hide, animator yang melihat itu botak. pasti di head dulu ya kan. Biasanya itu animator gerakin hair, gerakin baju itu nanti terakhiran. Kalau udah approve animate-nya ya kan, baru tuh peritilanya tuh biar nggak tembus-tembus gimana tuh. Lead and follow-nya gimana tuh gitu. Nah, Itu tuh baru tuh nah. nganimate itu berat ya kan. Karakter banyak lagi kan, nggak cuma 1. Ngomongin baju nih Kode ini, aku ada pertanyaan nih, ya kan? Ini kemarin kan aku dengar kemarin aku nonton tuh kan, bajunya tuh pada ganti-ganti tuh. Wis ini. Ya. Ini tuh gimana? Ini bajunya diganti baju apa karakternya baru lagi apa gimana tuh kok? Di Jumbo itu jadi kan bajunya selama modelnya masih sama itu ada switcher tekstur. Jadi misalkan baju yang garis-garis sama baju telur itu selama modelnya masih sama itu ada switchernya. Jadi cuma bisa diganti. Ada propertinya diganti dari 1 ke 2 nanti langsung ganti sendiri tuh bajunya. Nah cuma kalau yang beda bentuknya itu beda aset sih, nggak boleh salah pakai asetnya. Bentar, Bisa gawat. beda bentuk tuh gimana maksudnya kok? Contohnya yang naik itu kan kalau nggak salah ada yang dia pakai kayak jas kan. Oke. Ada yang terus yang terakhir tuh pakai apa namanya yang pakai custom witch gitu. Nah, Itu benar-benar beda aset. oh. Norman juga gitu, ada yang pakai baju kaos oblong, terus ada yang pakai kayak kaos kutang yang pas dia manjat pinang. Benar. Itu kan modelnya beda tuh, yang satu ada sleeve-nya, yang satu nggak ada. Nah, itu beda aset. Oh. Jadi nggak semuanya pakai switcher gitu ya? Nggak semuanya, nggak bisa. Kirain bisa Nggak pakai atau batasan ilmu. kirain bisa pakai Maksudnya switcher. biar tidak Kirain bisa pakai switcher tiba-tiba ada topinya maeting gitu ya kan? Itu gitu. Mungkin bisa sih, cuma kita kayaknya belum sempat R&D ke sana deh waktu itu. Berarti untuk Don sendiri ada beberapa versi ya kok? Ada yang misalnya buat
pentas, buat di ini, buat ini gitu. Betul. Daun tuh kalau nggak salah ada 3 versi deh. Ini. Yang pakai armor itu kan pakai armor dia sendiri tuh. Iya benar. Terus ada yang standar. Hmm. Daun tuh paling dikit sebetulnya. Ada yang standar itu kan karena model dia sama semua kan, mau yang garis-garis, mau yang telur, mau yang pentas itu kan sama modelnya. Sama satu lagi tuh yang daun berjubah. Oh, Superman. Yoi, Ya, Jubeh. Ada 3 itu. Nah, cuman yang daun Superman itu pun kayaknya beberapa animator ada yang pakai daun biasa, terus diimport props ini deh jubahnya. Jadi nggak konsisten gitu. Lah, tapi kalau bentuknya sama bukannya nggak masalah kok? Atau emang jadi masalah problem yang besar tuh kayak gitu tuh? Nah, kalau kelihatan di anime nggak masalah, cuman itu isunya bakal muncul di LRC karena nanti cryptometer tuh bakal beda-beda, bakal berubah-berubah. Oh. Jadi sebaiknya konsisten sih untuk itu. Berarti emang dari awal itu perlu ini ya, ada yang menentukan ini scene ini pakai ini, scene ini pakai ini, scene ini pakai ini gitu Betul. ya. Iya, karena waktu itu kan breakdownnya kayaknya mungkin juga kurang clear ya. Soalnya breakdown di Jumbo tuh jalannya tuh kayak berkali-kali gitu loh. Breakdown 1, ini kayak miss, kita breakdown lagi. Tapi itu udah sambil anim jalan. Sebenarnya itu kasihan juga tuh tim animatornya mesti ganti-ganti aset lagi, ganti karakter lagi. Bagaimana Mas Denny ini? Spill terus. Iya. Ganti lagi, ini ulang lagi. Iya. Ya dramanya begitulah. Dramanya iya sih, iya kan. Ya Iya cuman untungnya gue yakin banget yang ngerjain Jumbo tuh pada semangatnya sama. Ingin Jumbo tuh hasilnya bagus gitu loh. Benar. Karena kan ini buat industri animasi Indonesia sama-sama kan. Jadi di spread dramanya kayak apa, tujuan kita sama. Gokil. Ingin ini bagus. Nah, ini dia. Ini Terus yang gue kayak wow. Gue kayak anjir, artis-artis yang ngerjain Jumbo tuh segitunya ya. Itu ya kan. Let's go, ya kan. Di BTW kok aku juga penasaran juga nih, kan aku kemarin lihat gitu kan, nonton gitu. Ada rumput-rumput tuh. Nah, itu bikin satu helai apa gimana kok? Ada rumput sama pohon tuh, kan ada daun-daunnya tuh. Nah, Bikinnya gimana kok? kalau pohon itu, mana ya, rumput dulu yang agak gampang. Let's Kalau go. rumput itu nggak ditanemin satu-satu. Wah, petani kali ya, Bisa petani. bohong. Farmer Jadi kali ya. itu mostly pakai Geonot untuk ngegenerate-nya. Jadi Geonot tuh lebih kayak misalkan ada satu lahan, let's say lapangan kasti lah. Misalkan satu ini nih lapangan kasti nih. Nah itu kan kalau di shot awal yang Norman baru datang itu rumputnya adanya di pinggir-pinggir ruangan. Ya. Di tengahnya nggak ada. Nah itu jadi kalau Geonot tuh sistem kerjanya dia kayak ngegenerate partikel di semuanya dulu. Habis itu di tempat yang kita nggak mau ada partikelnya, baru kita masking. Oke. Nah, jadi partikelnya itu kan cuma ada di ujung-ujung. Nah, nanti partikelnya itu bisa kita replace pakai yang namanya instancer. Itu bisa jadi apa aja. Jadi Oke. daun kayak gini semua juga bisa. Oh iya. Bisa, cuma berat. Oh. Nah, jadi kita bikin rumputnya tuh persatuan, paling kayak ada 5 atau 10 varian. Nah, nanti itu digenerate tuh di partikel itu. Oh, random ya berarti ya jadinya ntar ya. Random. Oh. Walaupun bisa kita atur juga pembagiannya tuh mau berapa banyak. Misalkan rumput ini agak bagus nih, gue suka yang ini, kita banyakin. Itu bisa kayak gitu. Rasionya bisa kita atur. Nah, kalau untuk pohon tuh sebenarnya bisa juga kayak begitu. Contohnya yang di pemakaman tuh pasti digenerate dengan cara itu. Nah, cuma kalau di pemukiman itu kan spesifik banget. Nah, itu beneran ditaruh satu-satu tuh. Nggak di-generate. Karena kan nggak mungkin nanti pohonnya tiba-tiba muncul di aspal. Jelek kan. Lagian kan nggak sebanyak itu pohonnya. Bener. Masih possible lah untuk di placing manual. Ya kalau untuk di pemukiman sih kayak gitu, di placing manual. Oh, jadi memang beda treatment ya kalau untuk Iya, ini beda ya. treatment. Itu berlaku juga buat ini nggak kok? Bunga. Kan ada bunga tuh kalau nggak salah. Bunga yang mana nih? Bunga matahari itu. Oh, bunga matahari ya? Itu masih Geonot. Anjir, gue lupa. Kayaknya Ai. Geonot deh masih. Ini Geonot deh. Cuman ya emang bunga mataharinya itu kita harus bikin dulu satu asetnya. Dulu. Bikin dulu. Nanti tinggal di generate.
diperbanyak, beda tiket gitu lah. Kayak tadi tuh di Iya. Itu bisa diatur arahnya juga berarti kok. Misalkan arahnya gua maunya yang dari sini, yang satunya begini gitu. Yang satunya begini, yang satunya begini, boleh bisa diatur gitu nggak? Itu random pakai parameter sih, jadi kita nggak bisa atur benar-benar handpick, itu nggak bisa. Oh, Cuma oke. kita bisa kasih range, misalkan maunya cuman muternya tuh 0 sampai 90 derajat, ya nanti 0 sampai 90 derajat aja muternya. Oh, oke oke. Jadi gitu. Oh, Kalau mau spesifik banget emang harus manual sih. iya 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 iya. Manual Sebenarnya satu-satu. bisa, Gila. sebenarnya nih. bisa aja, misalkan area ini mau rotasinya cuma 90 derajat, terus area yang sebelahnya mau 180 derajat, itu bisa aja di masking. Oh, pakai masking mainnya. Ya, bisa aja pakai masking. Tapi tetap aja kan itu hitungannya manual ya. Lu farmer lu ya kan. Petani lu nanam satu-satu anjir. Enggak dong. Ya, cuma nanti dia nota jadi banyak aja bercabang-cabangnya. Soalnya yang di Jumbo tuh udah banyak. Apalagi di pemakaman tuh banyak banget. Waduh, iya itu kan pemakaman usang kan, pemakaman lawas kan. Iya, kan udah nggak ditempatin gimana kan. Iya, paham. Nah, ini nih ya kan. Ya. Tadi kan udah daun, udah rumput ya kan. Ini kalau waktu di pentas itu gue penasaran banget nih, ada gelembung. Yoi, ya kan, gelembung itu modeling atau gimana tuh kok? Atau efek atau apa tuh? Gelembung tuh setahu gue efek ya. Jadi kita sebenarnya punya props gelembung. Mm-mm, Ada 3 varian kalau nggak salah dari props gelembung. mm-mm. Nah itu dipakai sama animator tuh buat scene atau shot yang waktu itu tuh nggak kepake akhirnya. Aduh. Atau kadang-kadang buat guide doang, buat Oke. guide efek. Yang di pentas ada gelembung terus dalamnya ada asapnya lagi kan, Oh, itu efek sih. Di Madbox itu yang kerjain. Oke. Berarti memang apa namanya itu memang mungkin apa namanya yang dipakai itu yang efek, tapi dari segi props, dari segi aset itu sudah menyediakan ya. Udah ada. Mm-mm. Nah, shadernya pun harusnya dipakai tuh yang dari prop sih. Jadi kan yang dibikin tim efek itu kan lebih kayak motionnya. Nah, yang di apply shadernya itu shader dari prop juga. Karena efek daun-daun juga begitu. Hmm. Kan daun tuh ada yang efek banyak kayak daun berterbangan segala macam. Mhm. Nah, itu mereka tuh pakai props. Oh. Jadi dari props itu sistemnya sama kayak di generate rumput tadi lah, cuman ini ada motionnya, lebih kayak gitu. Cuma cara kerjanya sama. Iya. Tadinya pakai partikel doang, terus baru dikasih instancer. Bisa dibilang gini nggak sih kok aset sama propnya itu jadi guide-nya buat Kalau untuk gerakan, buat efek ininya gitu. enggak sih, beda. Enggak ya, beda ya. Jadi lu ngebayangin kalau misalkan kita mau bikin efek kayak daun berterbangan. Mm-mm. Nah, pertama yang disimulate itu lebih ke motion particle dulu, titik-titik bentuknya. Benar. Oke. Nah, habis titik-titik itu baru dikasih instancer, baru bentuk daun. Mm-mm. Nah, nanti daunnya tuh bisa dimuter-muterin segala macam, tapi artinya props awalnya tuh udah harus ada dulu, Oh. baru bisa dibikin. Benar. Harus sudah lock dulu berarti. Iya, benar Sudah lock. berarti. Hmm. Oh. Sama ini spoiler ya. Boleh, Sama batu-batu boleh. yang terakhir tuh, Eish. yang buka portal. Yoi. Nah, itu batunya udah harus ada dulu propsnya. Oh. Sebenarnya tim efek gue yakin mereka bisa sih bikinnya, cuman itu udah bagian aset, jadi kasihan kalau dilimpahkan ke mereka. Iya, ya tipes lah ya minimal. Terus Iya. Harus ada dulu propsnya, nanti mereka yang bikin motionnya. Lebih kayak gitu sih. anjir. Sama aku juga nih, aku mau nanya lagi nih. Apa nih, Kan apa tadi sempat di spill ada 7 area tuh. Mm-mm. Nah, kira-kira dari 7 itu yang paling susah dan paling ribet itu area yang mana kok? Pokoknya area yang paling table flip gitu ya. Tinggal aja dulu dah. Ini gue lupa 7 apa 6 ya. Cuman gak apa-apa lah, katakanlah 7 ya. Iya, kata-kata 7 lah, boleh. Sebenarnya yang paling berat itu, anjir semuanya berat ya. Kayaknya dikejar-kejaran deh yang paling berat, yang di gang. Soalnya kejar-kejaran lagi. Ini spoiler lagi nih, yang kejar-kejaran sama Pak Kades. Let's go. Oh, iya. Iya. Enak. Dan itu, kayaknya itu paling berat deh. Soalnya itu pas di render terakhirnya, kalau kalian lihat juga kan, bawahnya tuh ada kayak bercak-bercak air Mm-mm. segala macam, pakai displacement juga kan. Iya.
Soalnya kan sampingnya batu bata semua. Nah itu Nah. kan masih pakai displacement biar bagus kan. Sebenarnya kita udah siapin semua displacement sih, cuman kayaknya nggak jadi dipakai secara maksimal deh. Tapi untuk khusus shot yang dikejar-kejaran di gang itu tim LRC nyalain displacementnya. Us. Oh, Karena khusus mereka juga pengen ngeliat itu tuh harus bagus gitu loh di shot itu. yang udah terpojok itu kan. Yoi. Oh iya. Yang lepas kejar-kejarannya itu yang masuk cuy lompat gitu ya. Cing. Yang naik sepeda. Mm-mm. Ya, yang sebelum Banget itu, yang sebelum itu. itu. Kayaknya itu deh yang paling berat. Mm-mm. Yang sebelum lompat cuing gitu ngap. Oh iya, itu yang kejar-kejaran itulah malam-malam. Iya, Iya, gitu. Yang Pak Kades masukin cincin. Benar. Oh, iya. Di situ itu paling berat. Oh, udah. Oke. Lu kebayang nggak ngerender itu kayak gimana anjir? Semua displacementnya makanya. kebuka bangke. Shotnya panjang kan? Iya, Panjang makanya. Ada kamera sampai ke bawah. Iya, Parah, makanya. bawah sepeda tuh. Parah, Koleksi. parah. Koleksi ya parah. kan? Penasaran ya? Nonton. Ini BTW, kalau tadi kan ada 6 apa 7 area gitu ya kan? Berarti kan areanya beda-beda tuh. Ya kan? Hah? Spill dikit dong kok, ya kan? Areanya apa aja sih? Nah, Nah ini coba ini nggak berurutan ya sebenarnya di filenya tuh ada namanya di mapnya Benar, tuh benar, dari benar. di sana ada ini area 1, area 2, area 3. Benar, benar, Coba gue benar. nggak hafal. Jadi yang pertama tuh area lapangan kasti. Benar. Nah bisa itu Don mengejar bola. Mm-mm. Nah itu dibilangnya area lomba dan bazar. Nah sebenarnya yang Don ngejar bola itu yang nanti bakal mereka ikutan lomba juga. Itu di situ tuh. Oh, Nah, habis itu- oke. Don lari terus nabrak kardus kan. Mm-mm. Nah itu area festival. Oh, Itu area festival terus yang pas Don panjat pinang Mm-mm. itu sebenarnya gabungan dari 3 area, yaitu lomba bazar yang tadi udah gue sebutin, terus ada area kejar-kejaran yang baru nih, ini belum gue sebutin tadi, Mm-mm. area kejar-kejaran, sama ada area konstruksi. Us, oh, proyek. Itu yang paling nyambung sih. proyek. Dua sisanya yang terakhir ini sebenarnya nggak terlalu nyambung, yaitu area Ruko Acelata Oke. yang baru slip Hah? Akades Mm-mm. ke rumah Acel tuh. Mm-mm. Radio. Itu kan ada tuh pemukiman juga. Nah itu area Ruko Acelata sama satu lagi ini yang benar-benar lepas banget itu area rumah Oma. Jadi Oh. untuk establish shot rumah Oma itu sebenarnya adanya tuh di dekat area festival kalau di map. Cuma di film itu emang nggak kelihatan. Oh, berarti area festival sama rumah Oma tuh sebenarnya deketan ya? Dekat, sebenarnya deketan. Oh. Jalan ke sana lagi rumah Oma. Jangan-jangan Oma ketua RT, jangan-jangan di situ anjir. Bisa jadi. Bukades. Bukades, jangan-jangan anjir. Plot twist anjir. Dalam plot twist. Oke, nah itu berarti kalau misalkan area yang kan apa namanya, ada yang area kuburannya itu di mana kok? Maksudnya kan kuburan si karakter Mary dan bapak ibunya itu loh. Oh, nah kalau itu udah lepas sih. Itu udah beda lagi. Jadi yang 7 area itu Utama. 7 area pemukiman. Iya, yang pemukiman doang. Oke. Terus ada yang lepas-lepas dari pemukiman tuh, contohnya kayak gudang, markas Don, terus pemakaman, Oh. rumah Bu Titin. Itu nggak dispesifikin sih areanya tuh ada di mana. Hmm. Karena kan itu bener-bener shotnya ya udah lepas aja. Hmm. Ya, cuma kalau yang rumah Bu Titin itu kan shotnya Nurman tuh pas lompat itu tiba-tiba udah dekat di lapangan kasti kan. Benar. Kemungkinan di situ. Tapi sebenarnya itu nggak digambar sih di situ di map. Oh, oke. Jadi emang yang utamanya, yang mainnya ya kan, yang saling berkesinambungan itu ada 7, tapi di luar itu ada beberapa area yang memang nggak disebutin gitu ya, nggak dimasukin ke situ Ya. gitu. Ya lepas aja belum Ah. ditentukan itu ada di sini. Untuk kebutuhan sequence-nya kali ya sama ini. Oh, oke. Kalau gudang itu gimana kok? Gudang yang base camp Iya. termasuk nggak area situ juga? Enggak. Nah itu salah satu yang nggak ditentukan di mana. Gudang, makam, sama rumah Bu Titin. Mungkin lagi ya? awal-awal udah dibikin kali ya sama production designer, cuman gue nggak terinfokan atau gimana. Tapi gue nggak tahu sih 3 itu areanya ada di mana. Nah, ini aku mau tanya yang lebih ini sih kok. Apa namanya? Kalau misalkan modeler AC dan sebagainya itu tuh apa namanya? Koden itu juga ngurusin rigging kayak gitu juga nggak sih? Iya harusnya iya. Cuman rigging kebetulan gue dibantu banget sama Mas Panji.
Oke. Jadi mostly gue di aset tuh lebih ke look developmentnya. Kalau riggingnya simple-simple, troubleshoot itu tanggung jawabnya tetap di gue. Cuman karena keterbatasan knowledge juga soal rigging, itu jadi gue reportnya seringan ke Mas Panji. Oh, oke. Berarti Itu tetap lewat gue dulu. berarti rigger kayak gitu tuh, kalau misalkan ada yang kayak tadi tuh ada beda aset dan sebagainya, itu riggingnya itu harus sama kok atau gimana? Kalau ada yang beda aset, iya, riggingnya ya. Paling nggak bondnya tuh harus sudah template, harus sama. Soalnya kan bentuk karakter beda-beda nih kok. Kayak Don, ya kan, shape-nya kan beda tuh, lebih ke bulat, ya kan. Terus apa, Mae itu kan beda lagi tuh. Terus Nurman, terus kambing-kambingnya itu kan ada yang kecil, ada yang gendut, ada yang ini, itu kan beda-beda tuh kok. Itu gimana tuh kok? Nah, seinget gue, sepengetahuan gue ya, rig yang main karakter tuh emang spesial, beda sendiri. Mereka pakainya kalau nggak salah tuh namanya cloud rig deh. Jadi facial expression-nya tuh benar-benar ada microcontroller yang lu bisa aturnya tuh sedetail mungkin gitu loh dari animatornya. Nah itu beda tuh dengan rig extra sama support. Kalau mereka tuh kalau nggak salah pakai Rigify deh. Jadi emang yang lebih simpel lah, nggak bisa sedetail itu bentuknya. Ya cuma waktu itu juga jadi banyak isu tuh. Si cloud rig ini. Waduh. Karena dari rignya sendiri aja udah berat, terus nggak sesimpel itu untuk digunakan kan. Maksudnya animator tuh kayaknya merasa itu lebih kompleks. Kalau yang gue tangkap dari pengalaman kemarin ya, banyak yang mengoceh juga soal itu kayaknya. Mana pas di animate suka penyok-penyok kan, akhirnya di QC lagi pas di LRC. Karena pas di playtest tuh nggak kelihatan mostly yang penyok-penyok, baru kelihatannya itu ketika di render. Akhirnya balik lagi di QC sama tim internal kita untuk dibenerin padahal udah render. Waduh, PR lagi dong itu. Ya banyak case kayak gitu. Maksudnya ini juga jadi pembelajaran buat kita ke depannya sih. Wah ternyata bahaya ya kalau pakai kayak gini. Banyak banget kok yang harus diperbaiki dari Jumbo. Dan internal juga dapat ilmu banyak banget dari project ini. Dapat insight-insight baru ya. Evaluasi. Ternyata ini yang works, ternyata ini yang nggak works. Gitu. Fun fact lagi mau nggak? Boleh, silakan. Boleh. Let's go. Di beberapa area pemukiman itu ada yang di let go tahu sebetulnya. Oh iya. Karena emang waktunya udah habis, emang udah harus di lock. Kalau nggak kasihan animator sama LRC tuh ketahan terus. Karena kan snowballing domino efeknya kalau aset mundur semua ikut mundur kan. Benar. Jadi beberapa ada yang ya udah ini approve, nanti sebisa mungkin gue minta bantuan LRC untuk di-blurin atau digelapin supaya nggak kelihatan busuk-busuknya. Ada yang kayak gitu. Fun fact yoi. Seru nih ya kan, kayak gini-gini seru nih ya kan. Kalau set lain, nah puji Tuhan emang udah approve sih, emang udah semaksimal mungkin yang kita bisa lah dari tim aset untuk memperbaiki looks-nya. Cuman yang di pemukiman ini memang special case karena dari Afterlab nambah vendor Uki juga nggak kuat, nambah 2 freelancer lagi. Jadi emang gede banget kan karena setnya itu dan berat banget. Makanya mau nggak mau ya udah ini udah cukup lah, paling nggak kita bisa pakai untuk production, ya udah kita lock. Udah beres. Gokil. Berarti nanti diakalinya di blur, diapain gitu ya. Ya ada yang kayak gitu. Mungkin kelihatannya dari kamera itu kelihatannya jauh kok. Udahlah biarin dulu aja gitu kali ya. Ada juga yang kayak gitu. Tapi kalau kelihatan dari dekat ya kan tidak mungkin. Mas Rian Andriandi itu melangsung go kan ya kan. Antum minta dicekek kalau lolos Antum bakal masuk jadi ininya materi stand up-nya nanti kalau gitu lolos anjir. Antum kena roasting tas. Niko, aku ada last dari aku nih pertanyaan. Ini seru. Ini last nih ya kan. Nih. Kalau ada nggak sih ada aset tuh yang udah jadi tuh, udah masuk, udah bener-bener udah di tekstur, akhirnya nggak kepake. Itu gara-gara kenapa biasanya kok? Ada. Aduh, banyak kan. Ada. Seinget gue ada beberapa, tapi yang gue paling inget tuh ada satu doang. Yaitu radio yang udah dibenerin sama Acil, sama Atta. Oh, ada yang versi. Kalian tahu nggak sih? Tahu yang ini kan, yang apa namanya, yang dari
orang mabok itu kan Bim. ya Bim ya. Siapa orang mabok kok Bim? Iya. Siapa sih? Kok orang mabuk sih? Siapa sih? Bukan, jadi Oh, ceritanya terakhir itu kan di cerita ini spoiler lagi ya. Jadi cerita yang terakhir itu kan radionya rusak kan. bener. Ya. Nah, habis rusak itu ceritanya tuh sebenarnya 1 year later radio itu dibenerin sama Ata sama Acil. Nah, itu bentuknya tuh jadi gabungan kayak radio Pakades plus boxnya si Ata. Oh ya ada musiknya, musik box Iya itu. iya. Ya, ada lampu-lampunya gitu. Lebih ke boxnya Ata sih bentuknya. Heeh. Jadi boxnya Ata pas dibuka terus ditutupnya tuh ada kayak subwoofer radio gitu loh. Mm-mm. Nah, itu udah jadi juga tuh, nggak kepake akhirnya. Us. Karena setelah dilihat-lihat lagi, ini kayaknya nanti orang bakal nggak ngeh deh kalau ini tuh radio yang tadinya dipakai Pakades. Heeh. Kira kita tetap pengen pakai, oh ya udah pakai radio yang rusak aja deh, udah kita keep kayak gitu. Yang satu lagi yang nggak kepake itu akar-akar rambat. Jadi di animatik awal itu idenya tuh yang pas Pak Kades nangkep orang tuanya Mary. Yang terakhir kan kalau di film pakainya listrik kan. Iya. Yang sebelumnya tuh pakai akar-akar rambat ceritanya. Kayak dikendalin akar-akar rambat. Nah itu udah ada tuh propsnya juga tuh. Iya gue tahu lagi. Oke. Nggak kepake. Iya gue tahu lagi itu anjir. Iya paham. Iya akar-akar rambat yang gini kan. Iya, akar-akar pohon gitu. Iya. Itu Tadi- ada tuh harusnya tuh. Tadi tuh pakai akar rambat gitu kan. Shoot. Iya, cuma Terus- takutnya terlalu fantasi gitu kan. Jadinya ini Mm-mm. bukan mengendalikan arwah doang nih, udah Iya. mengendalikan Avatar itu jadi avatar anjir. Iya, makanya akhirnya itu nggak jadi dipakai. Iya. Ini last dari gua nih, Bang. Ya, gini nih kok, ya kan. Kan sekarang udah alhamdulillahnya ya kan. Udah 2 juta, ya kan. Yang Puji Tuhan banget. Puji Tuhan banget ya kan, alhamdulillah. Itu gimana tuh kok untuk dengan melihat 2 juta ini nih, kedepannya dari Kodeni sendiri dan Visinema mungkin setelah tayangnya Jumbo, kedepannya bakal kayak gimana nih kok? Apakah ada spill sedikit atau oke, semoga animasi dunianya seperti apa nih kok? Menurut Kodeni? Kalau dari gue ya, ya harapannya sih dari Jumbo ini udah bisa membuka mata semuanya ya, baik itu industrinya sendiri, baik itu investor, baik itu masyarakat. Kalau ngelihat animasi Indonesia tuh bisa naik gitu loh, nggak gitu-gitu aja. Jadi Jumbo ini benchmarknya kan emang agak tinggi banget sebenarnya. Itu dibilang beban ya juga iya, cuman itu bakal kita jadiin motivasi lagi sih untuk di tim internal. Gimana caranya supaya next tuh kita bisa lebih bagus dari inilah kayak gitu. Asalnya Jumbo tuh 5 tahun. Nextnya apakah kita mau 5 tahun juga kan nggak mungkin ya. Nah, Itu kan banyak banget trial and error yang kita bisa pelajarin dari situ kan. Benar. Lebih kayak gitu. Jadi kita pun pengen nyoba banyak banget sebetulnya ya. Untuk software sendiri tuh kita pengen nyoba Unreal dan kawan-kawannya. Penasaran banget dengan sesuatu yang lebih kayak apa ya, yang kita sama-sama belum pernah nyoba lah. Kalau di Jumbo itu bisa dibilang kan teksturnya masih realis ya, belum yang stylish banget walaupun modelnya stylish, tapi renderan tuh masih realis. Nah gimana kalau kita nextnya bikinnya yang stylish atau kayak gimana, itu pingin banget sih kita explore ke situ sebetulnya. Gokil ya kan. Semoga juga bisa inilah ya, apa namanya, memotivasi yang lain juga ya kan. Benar. Teman-teman investor yang lain biar lebih berkembang. Gokil. Berarti kedepannya bawa-bawanya nih bakal ada project-project yang lebih seru nih dari Visinema nih. Kita nantikan saja, Bre. Amin. Semoga. Amin. Gila. Terus aku boleh share satu hal lagi nggak? Boleh. Boleh dong, masa nggak Ini boleh? Kesulitan yang aku alami salah satunya ya. Boleh, yang paling besar silakan. di Jumbo. Itu nyari human resource-nya asli scarce banget. Nyari tim aset yang bisa bikin NFT yang bagus tuh susah. Oh gitu. Iya, jadi kalau yang mau belajar dan masuk industri animasi itu kita perlu banget sih sebetulnya orang-orangnya. Bahkan di anim dan LRC pun kayak begitu kan. Benar. Gue yakin pasti susah nyari orang yang bagus yang bisa buat itu kualitas Jumbo. Nah maka dari itu yang waktu itu gue sampai sharing shader segala macam itu ya nggak apa-apa juga sih supaya kita sama-sama naik kan. Karena kalau vendor-vendor bisa semuanya jago, ya kita juga tambah enak kan, industrinya tuh sama-sama berkembang gitu loh. Iya, benar. Harapannya kayak gitu sih.
Gokil. Berarti kesempatan untuk masuk ke dunia industri animasi itu sebenarnya besar banget ya kok ya. Masih luas. Iya, kita perlu banget generasi-generasi selanjutnya setelah kita. Gokil. Gila. Dengerin Ayo. guys, ya kan? Yang mau masuk ya kan. Let's go yang mau masuk. Yoi. Yang mau bergabung, apalagi setelah nonton Jumbo, kita welcome banget nih. Animator ada lagi nggak kok? Kamu nanya. Dunia animasi maksudnya ya. Kalau di Cinema, jangan tanya saya. Maksudnya di animasi. Di animasi maksudnya guys, ya kan? Gitu. Ya, apalagi di Animation juga kita bisa sharing segala macam kan. Nah. Belajar banyak. Terbaik emang. Ya kan kode ini doang ini ya kan. Let's go. Ya kan. Ya kan kita sama-sama saling support, guys. Ya Bener. kan? Biar Tujuannya lebih- sama. Bener, Memajukan tujuannya. industri animasi di Indonesia. Kasih paham, Riz. Nah, dari kita, ya gimana itu? Tagline-nya Jumbo. Jumbo untuk semua, kan? Jumbo Untuk untuk kita, semua. untuk Untuk anak anak kita, kita, dan untuk untuk anak-anak anak dalam diri kita. Yo, Jumbo itu gila, bro. Secara perasetan ya kan kita udah dijelasin dari awal tadi ya kan. Gimana tuh cara buat asetnya, 7 setnya ya kan. Karakternya itu ternyata modelnya itu ada yang berbeda ya kan. Ada switchernya segala ya kan. Benar. Terus dari hair, dari rumput Lumput. Aduh, ya pohon, kan? puun. Pohon ya kan. Menambah Sampai ada tadi aset yang udah jadi tapi nggak dipakai. benar itu fun fact-nya, bro. Iya. Yo, banyak fun fact, bro, yang kita temukan ya kan di balik behind. Di balik behind. Spesial ya kan. Jujur li ya kan, ini membuka wawasan buat aku pribadi nih, itu gila sih. Maksudnya tuh ternyata aku jadi tahu ya kan kita ngebuat set di balik layar Jumbo itu serumit itu gitu ya kan. Tadi udah sampai diperjelas lagi kan, satu set itu bisa 300-an lebih tuh. Untuk Iya. untuk ininya, untuk prop lah, untuk ininya. NV-nya. Iya, NV-nya. Perintilan. Banyak sih NV perintilan tuh lebih banyak lagi bahkan. Iya tuh, perintilan itu 300 lebih lah ya itu berarti. 300 lebih. Gila itu kenyang banget sih gitu ya kan. Dari situ aja kita udah bisa ngebayangin betapa Berat, ngebuatnya itu ya. pakai hati, anjay. Lu asik. Gokil, bro. Yoi. Ya mana ada yang mau buat kayak gitu berapa ratus ya kan? Kalau nggak ada dukungan sama pakai heart. Yoi. Kartu. Walaupun pas ngerjain ada lah misu-misu Iya juga. pasti ada Oh, ya pasti. kan? Pasti ada. Itu. Manusiawi. Iya. Manusiawi. Itu ya kan. Table flip ya kan itu ada pasti ya kan. Dari sisi animator juga pasti banyak seperti itu ya kan. Tapi kan yang setelah kita lihat yang udah nonton ya kan, dan yang belum nonton tolong nonton ya. Yo, jangan lupa nonton ya kan. Iya kan, jadi kan hasilnya kan puas juga kan, gitu loh. Benar. Cukup membuat kita, wah, kita bisa sekeren ini loh, gitu loh. Yoi. Ini kalau buat dari gua pribadi sudah kenyang banget nih, gokil ya kan. Udah kok, nanti dulu kok di balik layar aja nanti ya. Jangan di on cam, Oke. di off cam aja. Atau kita bisa part 2-nya ya kan, next ya kok ya gitu. Ya, let's go. Iya dari gua sih udah kenyang banget nih. Dari Karis gimana, Riz? Kalau aku nambahin dikit, kalau video udah tayang, boleh teman-teman like atau misalnya kalau mau nanya-nanya boleh komen di bawah. Terus di situ juga ada di deskripsi ada server Animamsong, kalau mau join di situ ada kode ini juga. Nanti izin boleh buat nanya-nanya kalau teman-teman ada yang mau nanya. Let's go, ya kan? Tanya-tanya aja, repotin aja ya kok teh. Izin ya Kalau kok. sempat dan bisa gue jawab, pasti gue bantu jawab sih. Cuman kalau nggak bisa, mohon maaf. Iya. Tenang ya kan. Tenang, ya kan tuh. Say hey aja dulu ya kok. Kau Den apa Iya. kabar gitu aja dulu, ya kan? Tipis-tipis ya kan. Tipis-tipis dulu. Udah banyak jago-jago kan. Ush. Ngumpul lah semua orang-orang jago di situ pokoknya. Di. Amin ya kan. Let's go ya kan. Mungkin dari kode ini ya kan. Last word mungkin pesan kesan
ya kan? Monggo kok. Silakan. Fun fact lagi Fun atau fact lagi fun boleh, silakan. Kayaknya justru pas selama production itu gue merasanya gue tuh yang paling jarang marah-marah gitu loh. Gue yang paling jarang naik emosinya. Gue naik emosi sekali ada pas ini doang, ngerjain NV pemukiman. Itu emang kacrut banget sih, parah. Banyak banget. Coba kalau menghadapi isu segala macam, oh ya udah gue ketawa-tawa aja ngerjain. Soalnya susahnya gimana ya? Kalau di aset tuh kita dituntut untuk bikin yang looks-nya bagus, mencapai target. Tapi di sisi lain tuh kita juga nggak boleh bikin itu berat. Karena nanti departemen setelah kita tuh pasti ngoceh. Nah itu kita mengimbanginya gimana? Di satu sisi Kadang-kadang kan detail tapi ini. Iya, pasti kan ada cost-nya kan yang harus dibayar. Ya, walaupun emang kekurangannya tuh proxy di Jumbo tuh waktu itu nggak berjalan dengan baik. Benar. Seandainya itu berjalan pasti nolong banget tuh di animator sama di LRC. Iya, ya buat pembelajarannya kok ya. Gitu biar kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Iya, pastinya. Amin ya kan. Sama paling ini sih ditunggu next project ya Visinema. Yoi. Amin banget. Semoga ada lagi lanjutannya ya. Ih, wajib. Jumbo juga apalagi. Harus. Kalau ada sih, gas. Gas, Jumbo umur 30 tahun. Aduh. Biar relate ya. Abang-abangan. Biar relate abang-abangan anjir. Sudah cukup lama ya kita ngobrol-ngobrol ya kan, seru seperti ini ya kan. Ini ya kan, udah di ending acara aja nih. Terima kasih banyak ya Ko Denny ya kan, sudah mau meluangkan waktunya untuk sharing-sharing sama-sama. bareng kita ya kan gitu. Jangan kapok diundang lagi ya Denem Amsyong gitu. Enggak dong. Thank you Mas Denny, Mas Karis. Iya, thank you banyak kok gitu. Sehat selalu, berkah selalu ya kan. Semoga kedepannya ya kan rezeki lancar, Visinema makin jaya, Jumbo jadi 4 juta. Amin. Amin, harus wajib. Wah, Amin. Ya kan, go pokoknya. Let's go ya kan. up pokoknya. Sap pokoknya. Amin, gas terus. Gas terus, amin. Iya, itu. Sama nextnya semoga teman-teman yang nonton gitu ya kan, sama yang ada di industri animasi ya kan, saling berpacu ya kan, saling ke-trigger untuk bikin animasi-animasi yang jauh lebih bagus lagi ke depannya. Amin. Let's go. Amin. Amin. Ya, kalau gitu terima kasih banyak ya Ko Denny ya. Sehat Yo, selalu. sama-sama. Yo, salam buat keluarga, sehat-sehat. Thank you Ko Denny. Ya. Dadah, thank you. Mantap.